Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Rosita. Jadi, pertemuan kali ini kita akan bahas apa ya? Nah, kita cari tahu lebih lanjut yuk. Halo, oke kita jumpa lagi. Kita di sini akan bahas matematika peminatan untuk submaterinya yaitu kurva pada trigonometri. Nah, jadi untuk pembukaan Ibu mau kalian tahu dulu kurva trigonometri yang akan kita bahas di sini itu ada sinus, kemudian ada kosinus dan ada tangensial. Yang mungkin sebagian kalian sudah pelajari pada kelas 10. Nah, kita mulai dari kurva sinus untuk bentuk. Nah, bentuknya di sini adalah fx sama dengan sin x untuk 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, di sini ada tandanya ya. Jadi x lebih besar sama dengan, artinya batasnya, intervalnya itu boleh dari 0 dan lebih besar daripada 0 derajat. Kalau di sini X lebih kecil dari atau sama dengan. Nah, berarti batas untuk intervalnya nanti kita tentukan 360 boleh dan kurang dari 360 juga boleh. Jadi di sini kalian harus paham maksudnya di sini apa ya. Ini tandanya artinya adalah lebih besar sama dengan dibacanya dari X. X lebih besar sama dengan 0 derajat. Nah, berarti batasnya itu boleh 0 dan boleh lebih besar daripada 0. Berbeda halnya kalau di sini lebih besar dari saja, nggak ada lebih besar dari atau sama dengan. Kalau misalnya X lebih besar, nah berarti di sini harus lebih besar daripada 0, tidak boleh 0. Nah, begitupun sebaliknya. Ibu harap kalian paham untuk interval-intervalnya di sini. Kita lanjutkan ya. Jadi di sini batasnya adalah 0 sampai 360. Kalian masih ingat pasti tentang sudut-sudut istimewa. Jadi X-nya di sini boleh kita ganti dari 0 sampai 360. Nah, akan lebih mudah kalau X-nya di sini kita ganti dengan semua nilai sudut-sudut istimewa. Nah, maka diperoleh X. Nah, ini X-nya dari 0 sampai 360. Dan yang di sini yang bertindak sebagai Y itu tidak lain adalah fungsi X-nya. Jadi Y itu sendiri sama dengan fungsi X. Nah, gini nih. Kalau misalnya X-nya kita ganti 0 derajat, berarti sin 0 derajat nilainya berapa? Sin 0 derajat nilainya adalah 0. Nah, kalau kita ganti sudut istimewa selanjutnya yaitu 30 derajat, X berarti sin X menjadi sin 30 derajat. Berarti diperoleh sin 30 derajat adalah setengah. Nah, berlanjut sampai di sini kalian juga sudah pasti hafal 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, dan seterusnya. Nah, mari kita gambar gimana kurvanya. Jadi ingat ya, Y sendiri itu adalah nilai dari Fx-nya. Nah, Fx-nya adalah sin X. Sin X-nya diganti dulu dengan sudut istimewa yang memenuhi syarat interval yang ada di sini. Kemudian nanti baru dicari nilainya. Nah, kita siapkan dulu diagram kartesiannya. Kita masukkan nilainya 0 sampai 360 derajat. Kemudian Y, ini kan X, X-nya 0 sampai 360 derajat. Ya udah kita tulis di sumbu X. Kemudian untuk Y-nya, Y-nya kalian bisa lihat nilainya tuh 0, berkisar 0 sampai ke 1 dan 0 sampai min 1. Jadi gini, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, min 1. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan untuk titik yang pertama di sini. Kalau X-nya 0 derajat, di sini berarti Y-nya adalah 0. Berarti titiknya yang terbentuk ada di sini nih. Nah, di sini. Kemudian kita lanjutkan apabila X-nya 30 derajat, maka Y-nya itu adalah, nah, Y-nya setengah, 45 derajat, setengah akar 2, 60, setengah akar 3, 91, 120 adalah setengah akar 3, 135 setengah akar 2, 150 ada setengah, dan 180 ada di 0. Nah, kita lanjutkan, kita buat titik-titiknya.
Baru kita gambar garisnya. Nah, kalau sudah digambar garis nih, nah, seperti inilah kira-kira hasilnya. Ini adalah kurva sin X. Nah, kita bisa kita bisa tahu ternyata nilai minimal, nilai minimum yang timbul untuk sin X dari 0 derajat sampai 360 derajat ini adalah min 1. Dapat dari mana? Lihat aja nilainya dari sini sampai sini yang terkecil itu berapa? Ternyata adalah nilainya min 1. Maksimum kebalikannya nilai yang paling tinggi, yaitu nilainya adalah 1. Oke, untuk gambarnya yang bagus ya, kurang lebih seperti ini. Kalian tadi Ibu hanya menjelaskan gimana cara menggambarnya. Jadi di sini langsung diambil 90 derajat atau pi per 2. Jadi kalian bisa pakai derajat atau radian, nggak masalah. Ibu yakin kalian sudah bisa mengubah derajat ke radian ya. Nah, jadi kalau sampai di sini 360 setara dengan 2pi. Kita lanjut lagi untuk kurva trigonometri, kurva kosinusnya. Di sini masih sama bentuknya, yaitu 2fx sama dengan, kok 2fx sih? Bagian kedua maksudnya, fx sama dengan cos x untuk 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, nilainya. Kalau cos ini kan kebalikan dari sin ya. Kalau tadi cos sin x itu sin x x-nya diganti dengan 0, maka sin 0 sama dengan 0. Di sini cos x, x-nya diganti dengan 0, nilainya adalah 1. Oke, ini kita tinggal gambarkan lagi grafiknya. Oke, nah di sini x-nya untuk 0 derajat itu adalah 1, berarti kita gambarnya di sini. Di situ titiknya. Kemudian 30 derajat adalah setengah akar 3. Nih, 30 derajat, di sini setengah akar 3. 45 derajat, setengah akar 2, 60 setengah, dan 90, 0. Nah, kita tinggal lanjutkan aja sampai ke 360. Tuh, disesuaikan X, Y-nya. Nah, sama seperti yang tadi, dia punya nilai minimum dan maksimum. Nilai minimumnya sama, yaitu nih, paling bawah, titik paling bawah, yaitu min 1, dia ada di sini ya. Nih, nilai maksimumnya ada di 1. Oke. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya kalau bagus. Nah, gambarnya kalau bagus seperti ini ya. Nah, di sini dalam bentuk radian, di sini 0, di sini pi per 2, di sini pi. Kalau pi per 2 itu setara dengan 90, pi-nya di sini adalah 180, dan yang di sini 270 itu setara dengan 3 pi per 2, dan di sini 2 pi itu setara dengan 360. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk kurva tangan ya. Jadi tangan X, batasnya masih sama pembahasannya. Kita tinggal mengingat kembali materi kelas 10, pasti sebagian kalian sudah ada yang menghafal. Jadi di sini kalau tangan 0 derajat berarti sama dengan 0, tangan 30 sepertiga akar 3, tangan 45 itu 1, tangan 60 derajat adalah akar 3, tangan 90 adalah tak hingga, dan seterusnya. Nah, maka grafik yang terbentuk kita siapkan dulu. Oke, jadi dimulai dari X sama dengan 0 derajat. X sama dengan 0 derajat dikatakan 0, berarti di sini. Ya, kemudian 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Tarik. Oke, terus 45, 1. Kasih titik lagi. Kemudian akar 3 di sini, itu untuk tangan 60 derajat. Nah, di sini ada tak hingga. Kalau tak hingga gimana? Nah, kita kasih garis nih, garis semu. Nah, jadi nanti garis yang kita gambar di sini, karena di sini ada tak hingga, itu nggak boleh menyentuh. Jadi dia hanya seperti berimpit saja. Kita lanjutkan. Nah, tak hingga lagi ada di sini kan. Kemudian kita gambar titiknya lagi. Untuk 120 dia ada di min akar 3. Kita lanjut. Oke. Nah, baru kita gambar. Nah, gambarnya ini sebenarnya dia harus agak dekat gini, agak berhimpit, tapi tidak menyentuh. Nah, seperti itu.
Nanti kalau diteruskan dia polanya ini sama. Di atas 360 polanya sama seperti ini. Di bawah 0 derajat sama polanya. Nah, nilai minimumnya. Nah, ini minimum tuh minta hingga dan maksimumnya adalah tak hingga. Saking banyaknya, makanya disebutkan dengan tak hingga. Oke. Nah, ini gambarnya yang bagus, kira-kira seperti ini. Tuh. Silahkan dicatat, digambar sebaik mungkin. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita lanjutkan nanti pembahasan tentang parameter yang mempengaruhi grafik trigonometri pada pertemuan part 2 ya. Jadi, sampai di sini dulu video ini. Nanti kalian untuk lebih detailnya, lebih spesifiknya kita ketemu di part 2. Terima kasih.